Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Markas Trader. Langsung saja di video kali ini, kita akan membahas tentang apa yang dinamakan dengan Quasimodo level ataupun QML. Nah, di video kemarin, di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis price action dari SND. Nah, kita sudah pernah membahas pas, yaitu masa lalu dari harga, dan jenis-jenisnya seperti flag limit, fail to return, dan swap zone. Nah, untuk approach sendiri saya belum mengupload videonya terlebih dahulu. Sekarang lanjut kepada Quasimodo level. Nah, kenapa saya melangkahi approach dari harga langsung ke materi terakhir Quasimodo level? Karena pada materi pas masa lalu dari harga ada yang namanya dengan MPL, maksimum pen level. Nah, maksimum pen level ini sendiri berkaitan erat dengan Quasimodo level ini. Nah, apabila kita belum mengenal dengan yang namanya Quasimodo, maka untuk mempelajari tentang maksimum pen level ini agak sedikit sulit. Oke, langsung saja kita membahas tentang Quasimodo level. Nah, Quasimodo level ini sendiri merupakan ataupun orang-orang menyebutnya dengan role reversal phenomena. Kenapa dinamakan dengan role reversal phenomena? Karena lumrahnya harga misalnya sedang membuat uptrend. Nah, pada suatu ketika trennya sudah melemah dan harga mempunyai tanda-tanda penurunan, maka harga akan membuat yang namanya Eckhausen ataupun keausan dari harga. Price akan sedikit melemah di area ini, lalu membuat Quasimodo level, yaitu perubahan struktur harga. Orang-orang dari SMC ataupun ICT kadang-kadang menyebutnya dengan terjadi coach ataupun change of character di area higher low. Ini contoh untuk uptrend. Nah, di sini terjadi coach ataupun boss, break of structure. Nah, di materi SND price action sendiri, materi ini ada dengan penyebutan nama yang berbeda, yaitu Quasimodo level. Role reversal fenomena ini adalah pembalikan arah harga dari semula misalnya uptrend berubah menjadi downtrend, ataupun dari semula downtrend berubah menjadi uptrend. Nah, untuk mendeteksi hal-hal seperti ini, trader price action SND sudah terlebih dahulu harus dibekali dengan pemahaman tentang struktur harga dan fenomena pembalikan arahnya itu sendiri. QM ini terbentuk dari reaksi harga di area supply ataupun demand dan sering menjadi sinyal awal bahwa harga tidak akan lagi meneruskan trennya tapi akan membuat pola reversal. Misalnya di sini terdapat supply di time frame yang lumayan besar, di time frame H1 daily ataupun H4. Nah, misalnya harga bergerak seperti ini. Oke, ini contoh untuk uptrend. Ini resistance. Nah, untuk mengetahui bahwa supply ini valid untuk kita masuk ataupun entry posisi sell, maka harus ada konfirmasi terlebih dahulu seperti ini. Nah, ketika harga memasuki area supply, harga harus terlebih dahulu menyentuh area supply di sini. Harga harus terlebih dahulu menyentuh yang namanya supply dan membuat rejection ke bawah sampai membuat trennya patah terlebih dahulu. Baru supply ini kuat ataupun bisa kita masuk untuk posisi sell. Nah, Quasimodo ini merupakan konfirmasi dari price action itu sendiri. Jika kita dilihat sekilas, Quasimodo ini hampir sama seperti chart pattern HNS. Tetapi chart pattern HNS mempunyai perbedaan, yaitu kita harus entry terlebih dahulu setelah breakout di area ini.
retest baru kita entry terlebih dahulu, ataupun entry on breakout. Misalnya harga break berhasil break area support, kita langsung entry di area ini. Sedangkan Quasimodo mempunyai pola dengan kaki kanan yang sedikit ke bawah daripada kaki kirinya, dan entry kita lakukan di area atasnya, yaitu area bahu kiri dari pola ini, dan stop lossnya cukup di atas kepalanya. Target terdekat di swing low terakhir sampai ke bawah. Ini menjadi perbedaan mendasar antara Quasimodo level dan pola HNS. Oke, pola Quasimodo ini mempunyai struktur kurang lebih seperti ini. Harga berangkat dari low, membuat higher high, higher low, higher high, kemudian tiba-tiba trennya patah dan membuat yang namanya lower low. Nah, ini sudah menjadi tanda bahwa bahwa price membuat yang namanya KM. Nah, kita tunggu retest di area ini, lalu kita bisa entry sell di sini. Begitu juga sebaliknya ketika pola ataupun market dalam downtrend ataupun bearish. Nah, harga bergerak dari atas, dari high membuat low, lower high dan lower low. Kemudian tiba-tiba harga break kaki terakhir dan membuat yang namanya higher high di area ini. Kita hanya perlu menunggu price untuk retest dan entry buy di area bahu kiri dengan stop loss di bawah kepala dan target terdekat di area high sebelumnya. Nah, begitulah contohnya. Oke, langsung saja kita mencari contoh di real chart. Nah, di sini saya sudah membuat contoh. Nah, harga bergerak dalam pola downtrend, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan tiba-tiba membuat yang namanya higher high. Nah, biasanya di area sebelah kiri bahunya terdapat yang namanya MPL, maksimum pen level, tapi di KM ini tidak ada. Jadi entry-nya kita bisa masuk di bahu kiri sampai dengan kepalanya. Target terdekat di high-nya sampai ke supply terakhir. Oke, kita cari contoh lain. QML ini sendiri mempunyai pola continuation-nya juga seperti HNS. Namun Quasimodo ini identik dengan yang namanya pola reversal. Nah, misalnya di sini, oke, harga membuat yang namanya pola downtrend, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan tiba-tiba membuat yang namanya higher high. Nah, di sini sudah break. Ketika harga retest di area sini, kita bisa entry buy di area FTR, target terdekat di high sebelumnya. Nah, di sini juga ada KM sell, harga membuat yang namanya lower high, lower low, lower high, lower low, dan tiba-tiba membuat yang namanya lower low, higher high, dan membuat yang namanya lower low di sini. Nah, ketika harga kembali ataupun pullback ke area supply, kita bisa membuat sell posisi dengan target terdekat di lower low terdahulu. Oke, contoh lainnya, sebenarnya pola ini sangat sering dijumpai. Di sini juga terdapat KM, tiba-tiba break di area ini, membuat high lower low. Di sini terdapat MPL, maksimum pen level. Nah, jika pada KM tersebut terdapat yang namanya pola maksimum pen level, maka kita bisa entry di area ini walaupun tidak sejajar dengan left shoulder, bahu kiri dari price tersebut.
Nah, nanti kita akan belajar juga tentang maksimum pain level ataupun level kesakitan. Nah, untuk sekarang kita hanya perlu mengetahui apa itu Quasimodo levelnya terlebih dahulu. Di sini juga sama, harga membuat lower low, dan tiba-tiba break struktur membuat higher high. Ketika harga kembali ke area ini, selama kepalanya belum break, maka area QM ini akan tetap valid. Nah, seperti ini. Di sini juga terdapat pola QM. Nah, higher low, higher high, dan tiba-tiba break membuat yang namanya lower low. Entry di bahu kiri, stop loss di atas kepalanya, dan target terdekat di low terakhir sampai dengan area demand terakhir. Seperti ini kurang lebih. Oke, saya kira cukup untuk materi kali ini. Untuk rangkumannya, kesimpulannya bahwa Quasimodo level ini terjadi ketika tren sudah melemah dan tiba-tiba yang mana seharusnya tren membuat higher high kembali setelah membuat higher low, tapi tiba-tiba price break dan membuat lower low ketika bullish ataupun uptrend, maka ini dinamakan dengan Quasimodo. Begitu pula ketika price sedang downtrend, tiba-tiba membuat yang namanya higher high, yang mana seharusnya di sini price retest ke area ini dan turun lagi. Nah, jika ini terjadi, ini sudah dikatakan sebagai Quasimodo dan kita siap-siap putar haluan untuk membuat buy posisi. Nah, inilah dinamakan Quasimodo. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.